Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Dinda Sesabila dari Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, manfaat, urgensi media pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas poin-poinnya, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga manfaat, urgensi, dan macam-macamnya. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Umar Hamalik yaitu suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang paling mempengaruhi tercapainya tujuan dari pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai penyalur, sebagai berbagai materi atau pesan terkait pembelajaran dan dapat berguna meningkatkan tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat diciptakan atau dirancang dengan sedemikian rupa demi keselarasan dengan apa yang disampaikan. Pada intinya, media pembelajaran ini dibuat dan digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran, yakni memudahkan penerima pesan atau peserta didik untuk menerima dan memahami berbagai materi yang disampaikan. Nah, penggunaan media pembelajaran ini, perancangan media pembelajaran sendiri juga harus diperhatikan proses pembuatan dan hasil yang didapatkan. Media pembelajaran yang akan digunakan tidak harus berasal dari barang-barang yang mahal, namun yang terpenting yakni fungsi atau kegunaan untuk membantu proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi penggunaan media pembelajaran ini terdapat banyak pendapat ya. Yang pertama yaitu dari McKenna dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction. Fungsi media pembelajaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal. Maksudnya dari pernyataan ini adalah dengan digunakannya media pembelajaran dalam memberlangsungkan proses pembelajaran tersebut, berbagai materi yang disampaikan awalnya merupakan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi praktis. Nah, selanjutnya yaitu membangkitkan motivasi belajar. Pernyataan ini, media menjadi motivasi pendukung dari luar bagi peserta didik. Hal ini disebabkan karena penggunaan media pembelajaran yang tepat, yakni akan memiliki daya tarik sendiri bagi peserta didik untuk memusatkan perhatian serta motivasi untuk terus mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberi kejelasan. Adanya media pembelajaran ini, materi-materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru akan lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya, memberi stimulasi belajar. Penggunaan media akan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik mengenai materi-materi yang disampaikan, yang mana rasa ingin tahu tersebut juga akan dipenuhi dengan penyediaan media pula. Nah, fungsi media pembelajaran menurut pendapat lain yaitu menurut Levy dan Lenz. Nah, menurut Levy dan Lenz ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fungsi atensi. Fungsi atensi ini menjelaskan bahwa media visual merupakan inti. Maksud dari media ini dapat menarik perhatian peserta didik untuk memperhatikan atau berkonsentrasi pada visual yang ditampilkan terkait materi yang disampaikan. Misalnya, pengguna pembelajaran yang menggunakan proyektor dapat menarik perhatian peserta didik untuk memperhatikannya.
Kemudian fungsi afeksi. Nah, fungsi afeksi ini pengguna media pada fungsi dapat dilihat dengan kesenangan peserta didik dalam mengamati suatu materi tertentu. Pada fungsi ini, media pembelajaran menampilkan berbagai gambar yang dapat menumbuhkan emosi setiap peserta didik. Pemaparan gambar-gambar yang menarik tersebut akan meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik untuk dapat mengetahui lebih lanjut penjelasan di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini penggunaan media yang tepat dengan disertai gambar yang sesuai pula akan lebih meningkatkan pemahaman materi yang disampaikan serta lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian yang terakhir, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini penggunaan media gambar pada fungsi ini dapat mempermudah peserta didik yang kesulitan dalam mencerna materi verbal atau membaca. Untuk memahami materi tersebut, untuk memahami materi yang dimaksud tersebut, materi yang disampaikan berupa gambar akan mempermudahnya untuk memahaminya. Nah, kemudian fungsi media pembelajaran menurut Ryan Ashar, yaitu dalam bukunya Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, melainkan memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai alat bantu untuk mewujudkan keadaan proses pembelajaran yang efektif. Kemudian, media pembelajaran merupakan gabungan dari keseluruhan proses pembelajaran yang mana tidak dapat berdiri sendiri, namun saling berhubungan dengan komponen lain untuk mendukung terciptanya keadaan pembelajaran yang diterapkan. Nah, yang ketiga, media pembelajaran dalam menggunakannya harus relevan dengan komponen yang ingin dicapai dan pembelajaran itu sendiri. Fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus selalu melihat kepada kompetensi dan bahan ajar. Nah, yang selanjutnya, media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan. Dengan demikian, tidak diperkenankan menggunakan hanya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian peserta didik semata. Media pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses pembelajaran. Fungsi ini mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran peserta didik dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, juga dapat meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme atau hanya bisa membaca saja. Nah, berdasarkan berbagai pendapat tersebut, pada intinya fungsi dari media pembelajaran yaitu sebagai alat yang dapat membantu atau mendukung terlaksananya proses pembelajaran agar lebih efektif dan lebih efisien, serta dapat menunjang tercapainya keberhasilan dari tujuan pembelajaran juga pendidikan secara umum. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran. Manfaat dari media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton menjelaskan bahwa manfaat dari media pembelajaran ini yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Nah, tidak semua materi yang disampaikan oleh setiap pendidik itu memiliki konsep penafsiran yang sama dengan pendidik lain. Oleh karena itu, dengan penggunaan media pembelajaran yang sama dengan menggunakan media pembelajaran yang sama, peserta didik akan dapat memahami materi yang disampaikan meskipun dari
pemateri atau pendidik yang berbeda. Kemudian yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan lebih jelas. Nah, perangkaian dan penyajian media pembelajaran dengan sedemikian rupa menjadikan dapat menyalurkan berbagai model informasi pembelajaran, yakni dapat berupa audio, video, kemudian penyajian gambar, gerakan, atau dalam bentuk-bentuk lain baik asli maupun manipulasi. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif. Pemilihan dan perancangan media yang baik juga selaras dengan materi yang disampaikan dapat menciptakan interaksi atau komunikasi dua arah yang baik atau aktif antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran bagi peserta didik. Nah, tidak hanya menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, namun media juga dapat meningkatkan kualitas hasil. Penggunaan media yang tepat akan membantu peserta didik untuk dapat lebih memahami materi atau informasi bagaimana yang disampaikan. Dengan pemahaman yang lebih lanjut tersebut akan berpengaruh juga bagi peserta didik dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itulah, semakin tepat penggunaan media juga semakin mudahnya peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan, sehingga akan semakin tinggi pula kualitas dari hasil pembelajaran tersebut. Kemudian, waktu dan tenaga lebih efisien. Nah, dengan adanya media pembelajaran, pendidik tidak harus menjelaskan berulang kali materi yang disampaikan karena sudah diperjelas dengan menggunakan media tersebut. Yang selanjutnya, pembelajaran dapat diberlangsungkan di mana saja. Jadi, perancangan media yang sedemikian rupa dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dimanapun yang kita inginkan. Misalnya, penggunaan media pembelajaran berupa laptop. Nah, kita tidak harus melangsungkan pembelajaran tersebut di dalam kelas. Kita bisa memberlangsungkan di luar kelas atau di mana saja. Kemudian menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap proses belajar dan materi yang disampaikan. Terciptanya pembelajaran yang menarik karena adanya media pembelajaran dapat menumbuhkan rasa suka peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Dengan begitu, peserta didik juga akan aktif dalam mencari berbagai sumber pembelajaran lain yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pemahamannya. Kemudian materi abstrak menjadi konkret. Nah, ini tanpa adanya media pembelajaran, suatu materi yang disampaikan tentu hanyalah menjadi bayangan atau menjadi angan-angan saja. Misalnya pada penyampaian materi anatomi tubuh manusia. Nah, tanpa adanya peragaman manusia dan organ-organ dalam lainnya atau gambaran media lain, kita akan kesulitan dalam menggambarkan juga memahaminya. Kemudian mengatasi masalah keterbatasan ruang dan waktu. Penyampaian materi pembelajaran yang tidak tersedia di dalam kelas tentu juga akan mempersulit peserta didik untuk memahami. Namun, dengan adanya media ini, proses pembelajaran tidak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai isi materi yang disampaikan. Misalnya, pada pembelajaran penyampaian materi sejarah. Nah, kita tidak harus sebagai pendidik tidak harus kembali ke masa lalu untuk menceritakan sejarah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Tidak semua materi yang disampaikan dapat dijelaskan oleh tangkapan indera manusia. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran ini akan membantu dalam menunjukkan materi-materi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada manfaat media pembelajaran yang lain, yaitu menurut Sujana dan Rifai. Nah, yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik
perhatian. Kemudian bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Metode pengajar akan lebih bervariasi, yaitu tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penurunan kata-kata oleh guru sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran tersebut. Kemudian peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga dapat melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan materi tersebut, memerankannya, dan mendemonstrasikan atau yang lainnya. Nah, terdapat pendapat lain tentang manfaat media pembelajaran, yaitu menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian mempelajari materi pembelajaran yang secara berulang-ulang memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Nah, berdasarkan berbagai pendapat dari manfaat media pembelajaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa inti dari manfaat penggunaan media pembelajaran ini yaitu untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi atau pesan yang disampaikan kepada peserta didik agar mereka mudah untuk memahami apa yang disampaikannya. Penggunaan media pembelajaran juga bermanfaat untuk menumbuhkan motivasi, daya tarik peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajarannya, sehingga hal tersebut akan mendorong untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dari pembelajaran tersebut. Materi selanjutnya yaitu urgensi penggunaan media pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran tidak sekedar sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran, melainkan suatu komponen penting yang keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa ada media pembelajaran, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, menurut Rayandra Ashar menyebutkan 4 alasan rasional terkait pentingnya penggunaan media dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran sendiri salah satunya dapat diatasi dengan adanya guru atau pendidik yang berkualitas dalam merancang dan menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Nah, guru sebagai pendidik atau pemberi materi terhadap peserta didik dituntut untuk selalu dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, yaitu dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, tuntutan paradigma baru. Adanya berbagai tuntutan yang selalu beragam dari waktu ke waktu mengharuskan pendidik untuk dapat menghidupkan suasana dalam pembelajaran, serta tidak hanya membantu peserta didik untuk menghafal, memahami atau menguasai materi yang disampaikan, melainkan juga dapat mengaplikasikannya di dunia nyata, bahkan juga mampu dalam menganalisis serta mengevaluasinya. Nah, dalam hal ini pendidik dituntut untuk dapat berinovasi, menentukan serta merancang media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga peserta didik tidak hanya mampu memahami dengan baik, melainkan juga mampu untuk mengaplikasikannya di dunia nyata. Yang ketiga yaitu kebutuhan pasar. Nah, maksud dari kebutuhan pasar di sini yakni lembaga pendidikan atau pendidik tidak hanya dituntut untuk dapat menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan berbagai materi yang disampaikan, namun juga dituntut untuk dapat merancang berbagai media yang telah disesuaikan dengan teknologi informasi
serta komunikasi baru-baru ini atau up to date. Dengan begitu, peserta didik juga akan dapat mengikuti berbagai perkembangan yang ada, sehingga dengan dibekalinya berbagai media pembelajaran, sumber pembelajaran, serta alat-alat peraga lain yang up to date, menjadikan alumni yang dihasilkan atau output yang dihasilkan akan mampu bersaing dengan dunia luar. Nah, yang terakhir yaitu visi pendidikan global. Maksudnya, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, menjadikan salah satu faktor terciptanya pergeseran pada pendidikan tatap muka di sekolah. Adanya berbagai permasalahan yang timbul dalam pendidikan di sekolah seperti mahalnya biaya pendidikan, juga berbagai peralatan dan perlengkapannya, biaya kursus atau les privat, ketidakadilan dalam melakukan penilaian, serta permasalahan-permasalahan lain yang menjadikan masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pembelajaran di rumah. Terlebih dengan beredarnya kurikulum, materi ajar, serta berbagai ujian berstandar internasional juga telah banyak ditemukan dan beredar luas di situs internet. Dengan demikian, berbagai penyelenggara pendidikan di sekolah harus dapat menciptakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi mutakhir, serta dapat menyediakan berbagai fasilitas sumber pembelajaran yang dapat memberi dukungan penuh dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran tersebut. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan akan tidak dilakukan lagi. Kemudian selain itu, urgensi penggunaan media pembelajaran dalam hal membantu proses belajar ini juga dilihat dari pemaparan kerucut pengalaman Edgar Dale. Nah, kerucut pengalaman ini Edgar Dale berkeyakinan bahwa materi-materi yang bersifat abstrak akan lebih mudah dipahami dan diingat melalui pengalaman-pengalaman yang konkret. Nah, ini merupakan kerucut pengalaman Edgar Dale. Dale memaparkan pengalaman yang diperoleh melalui berbagai media mulai dari yang paling konkret, yaitu yang paling bawah, yaitu pengalaman langsung, menuju ke pengalaman yang paling abstrak, yaitu yang paling atas atau hanya lambang-lambang saja. Pada proses pembelajaran yang setiap orang pun juga berbeda-beda. Ada yang lebih unggul dalam aspek verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, Edgar Dale mengemukakan bahwa persentase keberhasilan pembelajaran sebesar 75% berasal dari indera pandang, 13% melalui indera dengar, dan 12% lainnya melalui indera lainnya. Kemudian berdasarkan berbagai pemaparan tersebut, kita dapat mengetahui betapa pentingnya penggunaan media dalam keberlangsungan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Tidak hanya memudahkan peserta didik untuk memahami berbagai materi yang diberikan, namun juga untuk membantu dalam mengaplikasikan materi yang didapat pada dunia nyata. Penggunaan media pembelajaran yang tepat juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, yang mana akan berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa media pembelajaran sangat penting untuk digunakan dalam proses pembelajaran, karena secara keseluruhan penggunaannya pula akan menunjang tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Nah, terdapat banyak sekali media pembelajaran yang dapat kita temui dan kita gunakan mulai dari jenis teknologi yang sederhana maupun yang modern, paling murah bahkan ke yang mahal, besar maupun kecil, memiliki tingkat kegunaan yang tinggi maupun rendah, ataupun yang jenis-jenis lainnya. Nah, berikut merupakan pengklarifikasian macam-macam media berdasarkan jenis dan
kegunaannya. Yang pertama, jenis media audio atau auditif. Nah, yakni media yang hanya mengandalkan kemampuan audio atau suara saja, seperti kaset rekaman, radio, rekaman radio digital, dan lain sebagainya. Media ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang memiliki gaya belajar auditory atau berkelebihan dalam memahami sesuatu hanya dengan mendengarkan saja. Namun, penggunaan media ini tidak cocok bagi orang yang tunarungu atau memiliki gangguan pendengaran. Kemudian, yang kedua yaitu visual. Nah, media pada jenis ini mengandalkan indera penglihatannya saja. Media ini tidak dapat menampilkan gambar diam tidak hanya dapat menampilkan gaya gambar diam seperti film strip atau film rangkai, slide, foto, gambar atau lukisan serta cetakan, namun juga menampilkan gambar bergerak tanpa suara atau dialog seperti film bisu atau film kartun zaman dahulu. Nah, penggunaan media ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian yang ketiga yaitu jenis media audio visual. Nah, jenis media ini merupakan suatu gabungan dari audio dan visual sehingga memiliki unsur suara juga gambar seperti contohnya video, film, gambar, slide yang dilengkapi suara ataupun jenis lainnya. Nah, jenis media audio visual ini cocok digunakan bagi anak yang memiliki kecenderungan gaya belajar yang dengan dua modalitas, yaitu indrawi sekaligus indrawi sekaligus, yakni pada audio dan visual. Nah, pada intinya semua jenis atau bentuk media pembelajaran ini merupakan semua alat atau perantara yang dapat memudahkan pendidik dalam menyalurkan materi yang dibawakan, serta memiliki peran aktif untuk membantu mewujudkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Sekian pemaparan materi tentang media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.